Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kapita Selekta 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan operasi bilangan real dan aproksimasi kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wida, Khiliatun Niswah, dan Ila Komalasari. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, pasti kalian sudah pada tahu kan bilangan real itu apa? Nah, bilangan real itu disebut juga bilangan nyata atau gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu dapat dinyatakan dengan A per B. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat. Dan B-nya itu tidak sama dengan 0 dan disebut juga pecahan. Nah, dengan demikian pecahan ini atau bilangan rasional itu dapat berupa bilangan bulat. Contoh bilangan rasional yaitu 1/5, 2/3, ataupun 3/4 dan sebagainya. Kemudian ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini seperti yang kita ketahui bahwa bilangan ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B atau disebut juga dengan bilangan tak rasional. Contoh bilangan irasional yaitu akar 2, akar 3, log 3, ataupun pi, dan sebagainya. Bilangan real ini juga dapat dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,3471773 atau 3,2567167 dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat bilangan real. Nah, pada sistem bilangan real ini, kalau kita lakukan operasi penjumlahan dan perkalian, maka hasilnya itu akan bilangan real juga. Nah, hal seperti ini tuh bisa dikatakan bahwa operasi penjumlahan dan operasi perkalian itu pada bilangan real itu bersifat tertutup. Nah, pernah terpikir tidak sih oleh kalian, kenapa sih kalau mengenai sifat-sifat bilangan real pasti yang sering dibahasnya itu adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, ini disebabkan karena operasi pengurangan itu dapat digantikan dengan operasi penjumlahan dan operasi pembagian itu dapat digantikan dengan operasi perkalian. Adapun sifat-sifat bilangan real yaitu yang pertama adalah ketertutupan. Nah, jika A, B elemen R, maka terdapat satu dan hanya satu bilangan real yang dinyatakan jika pada penjumlahan itu A plus B sama dengan R, atau pada perkalian itu A kali B sama dengan R. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, pada penjumlahan itu jika A, B elemen R, maka A plus B itu sama dengan B plus A. Kemudian kalau pada perkalian, kalau A kali B itu sama dengan B kali A. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jika A, B, C elemen R, maka pada penjumlahan itu A plus dalam kurung B plus C itu akan sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Dan pada perkaliannya A dikali BC itu sama dengan AB dikali C. Yang keempat, sifat distributif atau penyebaran, yaitu sifat penyebaran dari perkalian terhadap penjumlahan ataupun sebaliknya. Nah, jika A, B, C elemen R, maka A dikali B plus C itu akan sama dengan AB sama ditambah AC. Yang kelima, sifatnya itu adanya unsur identitas. Ada dua bilangan real yaitu 0 dan 1, di mana untuk penjumlahan unsur identitasnya adalah A plus 0 itu sama dengan A. Nah, sedangkan untuk perkalian A dikali 1 sama dengan A. Jadi bilangan 0 itu untuk penjumlahan, sedangkan yang 1 itu untuk perkalian. Kemudian sifat yang keenam adalah
adanya inverse terhadap penjumlahan. Nah, adanya inverse-nya ini akan terjadi jika ada bilangan real negatif dari A, atau kalau dituliskan itu negatif A, sehingga A plus dalam kurung negatif A itu sama dengan 0. Sifat yang ketujuh yaitu adanya inverse terhadap perkalian. Nah, jadi ada bilangan real yang dinamakan inverse atau kebalikan dari A. Nah, itu dituliskan A pangkat minus 1 atau juga 1 per A. Nah, sehingga A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Nah, itulah sifat-sifat dari bilangan real. Materi selanjutnya adalah operasi pada bilangan real. Operasi ini mencakup operasi bilangan bulat, operasi pecahan, dan operasi bentuk akar. Untuk operasi bilangan bulat, nah setelah itu apa sih operasi itu? Operasi dalam matematika artinya pengerjaan, dan operasi yang dimaksud adalah operasi hitung. Nah, operasi yang sering kita kenal adalah operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Berikut operasi-operasi yang ada pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian operasi perkalian dan pembagian. Nah, ini semua merupakan operasi-operasinya. Salah satu contohnya yaitu 4 dibagi 1 dibagi 5 sama dengan, atau dapat dituliskan 4 dibagi 1 per 5, atau dapat dituliskan juga 4 dikali 5 per 1 sama dengan 20. Dan pasti teman-teman sudah menguasai semuanya. Dan selanjutnya operasi bilangan pecahan yang akan dijelaskan oleh Ila Komalasari. Nah, selanjutnya ada operasi pada bilangan real, yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada bilangan pecahan ini sama halnya dengan operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Konsep dari penjumlahan dan pengurangan itu memiliki hal yang sama, yaitu jika A per C plus minus B per C sama dengan A plus minus B per C. Lalu ada juga yang kedua, yaitu jika A per B plus minus C per D itu sama dengan A kali D plus minus C kali B per B kali D. Nah, selanjutnya ada juga pembagian dan perkalian. Konsep dari perkalian yaitu jika A per B dikali C per D maka sama dengan A kali C per B dikali D. Selanjutnya ada juga pembagian, yaitu jika A per B dibagi C per D maka sama dengan A per B, namun posisi yang C per D itu terbalik menjadi D per C, maka hasilnya A kali D per B dikali C. Nah, lalu terdapat contoh operasi hitung dari bilangan pecahan yaitu pada penjumlahan dan perkalian. Contoh dari penjumlahan misalkan 2 per 3 ditambah 4 per 3 sama dengan 6 per 3. Nah, 6 per 3 ini bisa disederhanakan menjadi 2. Selanjutnya ada juga contoh perkalian pecahan. Contohnya itu misalkan 2 per 3 dikali 4 per 5 itu sama dengan 8 per 15. Nah, selanjutnya ada konversi bilangan. Yang pertama itu dari pecahan ke desimal ataupun sebaliknya, yaitu ditulis dengan A per B, yaitu A dibagi B. Contohnya, jika kita mempunyai 1 per A itu maka 1 dibagi 2 akan sama dengan 0,5 dan 0,5 ini merupakan angka desimal. Selanjutnya ada juga pecahan, mengubah pecahan ke
persen ataupun sebaliknya. Dan rumusnya itu jika ingin mengubahnya ke persen, A per B sama dengan A per B dikali 100%, ataupun ingin mengubah persen ke pecahan, yaitu P persen sama dengan P per 100. Nah, contohnya itu di sini saya akan memberikan contoh mengubah pecahan ke persen. Misalkan 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100%, maka hasilnya itu sama dengan 50%. Nah, selanjutnya operasi pada bilangan real yaitu perbandingan dan skala. Yang pertama itu perbandingan. Perbandingan atau rasio yaitu membandingkan dua besaran sejenis, pada umumnya dapat dinyatakan dengan bilangan. Misalnya membandingkan dua buah pensil. Yang pertama, pensil yang mempunyai ukuran 20 cm dan pensil yang kedua yaitu pensil yang mempunyai ukuran 15 cm. Nah, perbandingannya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama dapat ditulis dengan 20 cm berbanding 15 cm atau 20 cm lawan 15 cm, atau bisa juga ditulis dengan 20 cm per 15 cm. Nah, perbandingan atau rasio itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah jika dua perbandingan nilainya itu sama dan bisa dituliskan A per B itu sama dengan C per D, atau A dikali D itu sama dengan C dikali B. Contohnya 3/7 itu sama dengan 24/56. Selanjutnya ada juga perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini jika kedua perbandingan itu nilainya saling berkebalikan. Nah, dapat dituliskan dengan A per B itu berbanding terbalik dengan D per C, atau A dikali C itu sama dengan B dikali D, atau contohnya yaitu 2/5 dengan 5/2. Nah, selanjutnya itu ada skala. Skala yaitu perbandingan jarak atau panjang pada peta dengan jarak atau panjang pada ukuran sebenarnya. Skala ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada skala diperbesar dan ada juga skala diperkecil. Skala diperbesar misalnya 20 berbanding 1, artinya 20 satuan mewakili satu satuan pada ukuran sebenarnya, atau satu satuan mewakili 1/20 ukuran sebenarnya. Adapun skala diperkecil misalnya 1 berbanding 100, artinya 1 cm mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Kemudian operasi pada bilangan berpangkat. Operasi bilangan berpangkat berdasarkan perkalian berganda atau perkalian secara berulang-ulang. Misalnya 4/3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Secara umum, A pangkat P sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya. Dengan A adalah bilangan pokok dan P adalah pangkat atau eksponensial. Sehingga A pangkat P sama dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dirumuskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya berulang-ulang sebanyak N. Adapun operasi-operasi pada bilangan berpangkat, yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat
A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Perpangkatan bilangan berpangkat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian perpangkatan dari perkalian dua atau lebih bilangan. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Perpangkatan pada bilangan pecahan. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif M sama dengan 1 per M. Bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah bilangan berpangkat pecahan. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal tak hingga. Contohnya seperti akar 2, akar 3, dan seterusnya, yang disebut juga bilangan irasional. Pembahasan mengoperasikan bentuk akar. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk penjumlahan yaitu A dikali akar X plus B dikali akar X sama dengan A plus B dikali akar X. Nah, untuk pengurangannya yaitu A dikali akar X min B dikali akar X sama dengan A min B dikali akar X. Yang kedua yaitu perkalian. Perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, yaitu A dikali B dikali akar X sama dengan AB dikali akar X. Yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Lalu untuk bentuk yang kedua yaitu A dikali akar C dikali B dikali akar A sama dengan A dikali B dikali akar C dikali A. Untuk yang ketiga yaitu akar A dikali akar A sama dengan A. Yang keempat yaitu akar A plus akar B dikali akar A min akar B sama dengan A min B. Nah, untuk operasi bentuk akar yang keempat yaitu pembagian bentuk akar. Untuk poin yang pertama yaitu A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A dikali akar B per B. Ini menggunakan perkalian dari sekawan, perkalian sekawan. Nah, poin yang kedua yaitu K per A plus akar B sama dengan K per A plus akar B dikali A min akar B per A min akar B sama dengan K dikali kurung buka A min akar B kurung tutup per A kuadrat min B. Poin yang ketiga yaitu K per A plus akar B sama dengan K per A plus akar B dikali A min akar B per A min akar B sama dengan K dikali akar A min akar B kurung tutup per A min B. Pembahasan selanjutnya yaitu logaritma. Secara umum logaritma ditulis A pangkat C sama dengan B. Nah, menjadi A log B sama dengan C. A disebut sebagai bilangan pokok logaritma, B disebut sebagai yang dilogaritmakan, lalu yang C itu disebut hasil logaritma. Nah, ketentuannya itu A lebih dari 0 atau A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. Bilangan pokok 10 boleh tidak ditulis. Nah, contohnya itu jika 3 log 6 sama dengan A, maka 3 log 18 yaitu penyelesaiannya yaitu 3 log 18 sama dengan 3 log 18-nya dipecahkan menjadi 3 dikali 6 lalu sama dengan 3 log 3 plus 3 log 6 sama dengan 1 plus A.
Nah, selanjutnya itu ada aproksimasi. Sebelum kita ke pengertian aproksimasi, dalam percakapan sehari-hari kita sering menyebut bilangan. Seperti contohnya, keranjang ini berisi 12 telur. Atau contoh lainnya yaitu model pakaian ini memerlukan kain sebanyak 3 meter. Nah, dari kedua contoh tersebut, kita menyebutkan bilangan namun dengan cara atau peroleh yang berbeda. Pada contoh yang pertama, yaitu keranjang ini berisi 12 telur. Nah, kita peroleh bilangan 12 itu dari kegiatan membilang. Nah, kegiatan membilang ini merupakan kegiatan yang eksak atau pasti yang hanya memiliki satu jawaban saja. Lalu, pada contoh yang kedua yaitu model pakaian ini membutuhkan kain sebanyak 3 meter. Nah, kita menyebutkan bilangan 3 di sini yaitu diperoleh dari cara pengukuran. Dan cara pengukuran di sini merupakan cara yang tidak eksak atau tidak pasti yang mempunyai banyak jawaban atau mempunyai banyak kemungkinan. Kemungkinan model pakaian ini membutuhkan kain sebanyak 2,8 meter atau 2,99 meter atau dan lain sebagainya, namun dibulatkan menjadi 3 meter. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengukuran itu tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang tepat meskipun angka atau bilangan tersebut ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa aproksimasi itu merupakan cara pendekatan atau pembulatan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Dalam aproksimasi ini ada aturan pembulatan, yaitu jika angka berikutnya itu 5 atau lebih dari 5, maka angka di depannya itu ditambah 1. Namun, jika angka berikutnya itu kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau angka di depannya itu tetap. Nah, di sini ada 3 macam cara pembulatan, yaitu yang pertama pembulatan ke ukuran satuan terdekat, yang kedua pembulatan ke angka desimal, dan yang ketiga itu adalah pembulatan ke angka-angka yang signifikan. Nah, yang pertama itu yaitu pembulatan ke ukuran satuan terdekat. Pembulatan ke ukuran satuan terdekat ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ditetapkan terlebih dahulu satuan terkecil yang kita kehendaki pada saat mengukur. Contohnya seperti 165,5 cm itu dapat dibulatkan menjadi 166 cm. Dan pembulatan ini merupakan dibulatkan ke cm terdekat, ataupun misalkan 2,43 kg dan bisa dibulatkan menjadi 2 kg. Dan ini merupakan pembulatan dari kilogram terdekat, ataupun bisa juga 14,16 detik itu bisa dibulatkan menjadi 14,2 detik, dan ini dibulatkan ke per 10 detik terdekat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pembulatan ke banyaknya angka desimal. Nah, pembulatan pada angka desimal ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Kenapa? Agar dari sekian banyak angka desimal itu dapat kita sesuaikan dengan apa yang kita kehendaki. Misalkan 5,4732 berapa kesananya dapat kita bulatkan menjadi 5,5.
atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pembulatan ke angka-angka yang signifikan. Sudah kita ketahui bahwa arti dari signifikan itu merupakan bermakna, maka jika kita menyebutkan angka 64,5 itu mempunyai 3 angka yang signifikan atau 3 angka penting. Selain itu, jika kita menyebutkan 214 itu mempunyai 3 angka penting atau 3 angka signifikan, ataupun 2300 itu mempunyai 4 angka penting atau 4 angka signifikan. Namun, jika kita menyebutkan angka 0,006 itu hanya mempunyai 1 angka penting saja, yaitu 6. Nah, jadi dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa angka dari selain angka 0 itu merupakan angka yang signifikan. Namun, angka 0 itu dapat menjadi angka yang signifikan ataupun dapat menjadi angka yang tidak signifikan. Nah, jika angka 0 itu terletak setelah angka yang signifikan, misalkan 2300 dan angka 0 itu terletak sesudah angka yang signifikan, maka angka 0 tersebut juga merupakan angka yang signifikan. Namun, jika angka 0 itu terletak sebelum angka signifikan atau letaknya di depan angka yang signifikan, maka angka 0 itu merupakan angka yang tidak signifikan. Seperti contohnya 0,006 itu hanya mempunyai satu angka signifikan saja, yaitu 6, dan angka 0 itu merupakan angka yang bukan signifikan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai pengukuran. Dalam konsep pengukuran ada 2, yaitu membilang dan mengukur. Membilang sendiri adalah sesuatu yang eksak atau pasti. Contohnya itu banyaknya siswa yang berada di kelas. Misalkan terdapat 40 siswa. Nah, untuk mengukur adalah suatu pendekatan. Contohnya itu mengukur suatu tinggi badan calon siswa SMK. Nah, pengukuran sendiri merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Dalam pengukuran, tingkat ketelitian sangatlah diperlukan. Semakin teliti dalam mengukur, maka akan semakin akurat hasil yang akan diperoleh dalam pengukuran tersebut. Nah, dalam pengukuran pasti tidak lekas dari suatu kesalahan. Kesalahan adalah suatu perbedaan atau selisih antara pengukuran sebenarnya dengan hasil pengukuran. Suatu kesalahan dalam mengukur tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan, namun orang selalu berusaha untuk mengurangi ataupun memperkecil suatu kesalahan dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang lebih teliti. Alat ukur biasanya menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer. Unsur-unsur yang kita kenal dalam suatu pengukuran yaitu satuan ukur terkecil. Satuan ukur terkecil merupakan satu angka yang diperhitungkan sebagai tingkat ketelitian alat ukur. Misalnya, suatu benda itu diukur menggunakan 3 alat ukur. Nah, hasil pengukuran tersebut itu 1 cm, 5,6 cm, dan 5,16 cm. Nah, satuan ukur terkecilnya itu terdapatnya masing-masing hasil pengukuran yaitu 1 cm, 0,1 cm, dan 0,01 cm. Untuk kesalahan dalam pengukuran terdapat 3 kesalahan yaitu salah mutlak, salah relatif, dan presentasi kesalahan. Nah, untuk salah mutlak yaitu setengah dari satuan ukur terkecil. Nah, rumusnya itu SM sama dengan setengah kali ST. Nah, untuk contohnya itu tentukan salah mutlak dari hasil pengukuran panjang 5 cm. Nah, untuk penyelesaiannya itu hasil pengukuran yang diketahui itu 5 cm. Nah, satuan terkecilnya itu 1 cm. Lalu terdapat rumusnya dan masukkan dari yang diketahui yaitu setengah kali ST, setengah kali 1
sama dengan 0,5 cm. Jika hasil-hasil pengukuran dijumlahkan, maka salah mutlak jumlah pengukuran sama dengan jumlah salah mutlak dari pengukuran asal. Nah, ini merupakan perhitungan dari batas atas. Nah, untuk jika hasil-hasil pengukuran dikurangkan, maka salah mutlak selisih pengukuran sama dengan jumlah salah mutlak dari pengukuran asal. Ini merupakan perhitungan dari batas bawah. Yang kedua yaitu salah relatif. Nah, salah relatif merupakan perbandingan dari salah mutlak dan hasil pengukuran. Salah mutlak SM dan hasil pengukuran HP. Untuk contohnya itu, tentukan salah relatif dari hasil pengukuran panjang 5 cm. Penyelesaiannya yaitu diketahui hasil pengukurannya itu 5 cm dan satuan ukur terkecilnya itu 1 cm. Nah, yang pertama itu harus menghitung dulu salah mutlaknya. Untuk rumus salah mutlaknya itu setengah dikali satuan ukur terkecil, yaitu setengah dikali 1 sama dengan 0,5 cm. Lalu masukkan dari rumus salah relatif, yaitu perbandingan salah mutlak dan dengan hasil pengukuran sama dengan 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1 cm. Jadi hasilnya 0,1 cm. Untuk macam-macam kesalahan pengukuran yang ketiga yaitu presentasi kesalahan. Untuk presentasi kesalahan yaitu salah relatif dikali 100%. Nah, untuk contohnya itu tentukan presentasi kesalahan dari hasil pengukuran 2,5 meter. Penyelesaiannya yaitu diketahui hasil pengukuran 2,5 meter dan satuan terkecilnya itu 0,1 meter. Nah, yang pertama itu harus mencari terlebih dahulu salah mutlaknya, lalu baru salah relatif, kemudian presentasi kesalahan. Untuk salah mutlaknya itu setengah dikali satuan terkecilnya itu 0,1, jadi setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05 cm, enggak meter. Nah, untuk salah relatifnya itu perbandingan salah mutlak per hasil pengukurannya yaitu sama dengan 0,05 per 2,5 sama dengan 0,02 meter. Nah, untuk presentasi kesalahannya itu salah relatif dikali 100%. Nah, hasil dari salah relatifnya itu 0,02 dikali 100% sama dengan 2%. Nah, untuk toleransi dalam pengukuran yaitu selisih antara pengukuran terbesar yang dapat diterima dan pengukuran yang terkecil yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu operasi hasil pengukuran. Yang pertama, penjumlahan hasil pengukuran. Jika dua pengukuran atau lebih dijumlahkan, maka salah mutlaknya adalah jumlah salah mutlak dari pengukuran-pengukuran asal. Nah, untuk rumusnya itu jumlah maksimum sama dengan batas atas pengukuran 1 dijumlah batas atas pengukuran 2. Nah, untuk jumlah minimum itu sama dengan batas bawah pengukuran 1 ditambah batas bawah pengukuran 2. Yang kedua yaitu pengukuran hasil pengukuran. Nah, jika dua pengukuran atau lebih dikurangkan, maka salah mutlak selisihnya adalah jumlah salah mutlak dari pengukuran-pengukuran asal. Nah, untuk rumusnya yaitu selisih maksimum sama dengan batas atas pengukuran terbesar dikurangi batas bawah pengukuran terkecil. Nah, untuk selisih minimumnya yaitu sama dengan batas bawah pengukuran terbesar dikurangi batas atas pengukuran terkecil. Nah, yang ketiga yaitu perkalian hasil pengukuran. Untuk mengetahui batas-batas maksimum dan minimum pada perkalian dari dua pengukuran dapat dirumuskan yaitu hasil kali maksimum sama dengan batas atas pengukuran pertama dikali batas atas pengukuran kedua. Nah, yang kedua itu batas kali minimum sama dengan batas bawah pengukuran pertama dikali batas bawah pengukuran kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu pecahan berantai. Pecahan berantai merupakan penerapan aproksimasi khususnya dalam bidang keahlian mesin produksi. Nah, pecahan berantai merupakan pembahasan yang menunjang pemahaman siswa terkait teori aproksimasi. Pecahan berantai adalah pecahan yang mempunyai komponen hasil yang berurutan dan jika hasil komponen yang diperhitungkan semakin banyak, maka hasilnya akan mendekati harga pecahan asal.
Misalnya, yaitu X sama dengan P per Q dapat ditulis dengan pecahan berantai dengan arah panah X sama dengan A1 ditambah 1 per A2 ditambah 1 per A3 plus dan seterusnya. Nah, maka nilai-nilai yang merupakan pendekatan dari X adalah X1 sama dengan A1 sama dengan P1 per Q1, X2 sama dengan A1 plus 1 per A2 sama dengan P2 per Q2, lalu X3 sama dengan A1 plus 1 per A2 plus 1 per A3 sama dengan P3 per Q3. Lalu diperoleh hubungan seperti yang di samping arah panah, yaitu X1 sama dengan P1 per Q1 sama dengan A1 menjadi X1 sama dengan A1 dikali 1 plus 0 per A1 dikali 0 plus 1 sampai seterusnya Xn. Lanjut saja ke contoh permasalahan. Contohnya yaitu tentukan pecahan yang mendekati 224 per 99. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita buat pembagian bersusun sebagai berikut, yaitu 224 dibagi 99 seperti biasa, yaitu menggunakan porogapit, namun ini menggunakan pembagian yang bersusun. Nah, 224 dibagi 99 itu 2 sama dengan A1. Nah, hasil dari 99 dikali 2 itu 198, nah sisanya itu 26. Nah, 99 itu merupakan dari A1, masih berhubungan seperti rumus dari pecahan berantai. Nah, 99 dibagi 26 itu hasilnya 3 sama dengan A2. Nah, 26 dikali 3 merupakan hasilnya itu 278, nah sisanya itu 21. 26 itu merupakan dari A2 yang masih bersusun, masih merupakan dari pecahan berantai. Nah, 26 dibagi 21 itu 1. Jadi sisanya itu 5. Nah, 21 masih berkaitan seperti A sebelumnya, yaitu A3, yaitu 5 21. Nah, 21 dibagi 5 itu hasilnya 4 sama dengan A4. Nah, 5 dikali 4 itu 20. Nah, sisanya dari 21 dikurangi 20 itu 1. Nah, 5 itu 5 yang di tengah, yang diantara garis miring itu merupakan dari sebelumnya, masih berhubungan dari sebelumnya, yaitu 4. Lalu 5 dibagi 1 itu hasilnya 5 yang merupakan sama dengan A5. Nah, sisanya itu sudah tidak ada, yaitu 0, atau pecahan 224 dibagi 99 sama dengan 2 plus 1 per 3 plus 1 per 1 plus 1 per 4 plus 1 per 5. Berarti pendekatan pecahan 224 per 99 adalah 2,7 per 3, 9 per 4, 43 per 19, 224 per 99. Dari hasil perolehan pendekatan dari pecahan 224 dibagi 99 itu didapat dari rumus sebelumnya, yaitu pada pecahan berantai. Nah, X1 nya itu sama dengan A1 per 1. Nah, A1 nya itu merupakan 2. Nah, untuk X2 nya itu sama dengan A2 dikali P1 plus 1 per A2 dikali Q1 plus 0. Nah, A2 nya itu 3. Nah, P1 yang didapat dari X1 itu X1 nya itu 2. Berarti 3 dikali 2 itu 6 ditambah 1 7 per A2 nya kan 3 dikali Q1 nya itu 1. Jadi 3 dikali 1 plus 0 sama dengan 3, jadi 7 per 3. Intinya untuk rumus pecahan berantai itu masih berurutan dari rumus-rumus sebelumnya. Misal X4 atau X3. X3 nya itu A3 dikali P1 A3 dikali P2 ditambah P1. Jadi masih berurutan seperti
rumus sebelumnya. Kan rumus dari X sama dengan P per Q. Nah, untuk X3-nya berarti A3 dikali P2 ditambah P1 per A3 dikali Q2 ditambah Q1. Jadi masih berurutan seperti sebelumnya. Nah, jadi pecahan yang paling mendekati dari 224 per 99 adalah 43 per 19.